dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang terhormat, pada pertemuan kita kali ini saya ingin menghadirkan satu fenomena terkait dengan keberadaan bangsa kita yang unik dan berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh ke depan sebagai sesuatu yang istimewa. Ketika sebuah negara sejauh ini mengandalkan masa depannya berbasis pada pengolahan dua hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam, maka Indonesia sebagai satu bangsa memiliki sumber daya yang ketiga, yaitu sumber daya kebudayaan. Budaya yang begitu luar biasa. Orang memandang bahwa Indonesia ini adalah serpihan dari tanah surga. Dia terbentang dalam satu teritori yang dikepung oleh bentang maritim yang sangat luas, galaksi tradisi yang begitu melimpah, dan tradisi agama-agama yang juga hampir semua agama-agama besar di dunia ini ada di tanah air. Saudara, mengapresiasi kepelbagian ini, kita membutuhkan satu cara pandang untuk pengelolaannya agar ia menjadi suatu sumber daya yang istimewa di samping sumber daya manusia dan sumber daya alam tadi, yaitu sumber daya kebudayaan, sehingga kelak kita akan menjadi satu bangsa yang mempunyai distingsi di tengah-tengah bangsa lain di dunia ini. Terkait dengan agama, belakangan ini timbul kembali menjadi sebuah wacana dan perdebatan publik bahwa agama-agama etnik di Nusantara menginginkan juga mendapat pengakuan, meskipun sebelumnya ia cenderung diposisikan sebagai bagian dari kebudayaan Nusantara, tetapi ketika ia dilihat dalam perspektif studi-studi agama atau religious studies, maka memang harus diletakkan secara proporsional bahwa tidak sedikit agama di Nusantara itu adalah merupakan jejak-jejak dari tradisi langit. Memang titah, hukum, dan juga kode-kode yang merupakan manifestasi kalam ilahi di muka bumi ini, itu tidak semata-mata merupakan jejak langit, tapi juga adalah berdialektika dengan geliat dan peristiwa bumi. Dan dalam konteks inilah keberadaan agama-agama etnik Nusantara sebagai agama-agama yang historis endemik yang tumbuh sebelum NKRI ini berdiri, selayaknya untuk mendapatkan posisi terhormat sama dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Dalam perspektif studi Al-Quran, pada surat An-Nahl atau surat ke-16 ayat 36 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah oase bagaimana kita meletakkan agama-agama yang ada, yang dibawa oleh hampir semua tradisi kenabian, itu menjadi suatu yang ilahi. Misalnya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh-sungguh, kata Allah, kami telah membangkitkan di setiap umat seorang rasul. Jadi dalam keyakinan kaum muslimin bahwa sebelum tradisi kenabian Muhammad SAW, maka terbentang sangat banyak sekali tradisi kenabian. Dan itu melampaui teritorial. Sangat boleh jadi setiap teritori tertentu, apalagi punya peradaban yang sangat besar, itu mempunyai nabi-nabi yang merupakan penganjur-penganjur dan penyampai-penyampai perkabaran-perkabaran ilahi. Nah, terkait dengan Nusantara, yang hari ini tercatat tak kurang dari 200 agama etnik Nusantara. Misalnya untuk di Sulawesi Selatan kita mengenal ada agama Patuntung di Bulukumba. Ada juga agama Binanga Benteng di Selayar. Ada juga agama Toani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Ada juga agama Alut Tudolo di Tanah Toraja. Selebihnya ada juga kita kenal agama Wiwitan di Sunda, agama Permalim di Batak, agama Kahurian di Dayak dan seterusnya. Ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kurang lebih 200 agama etnis Nusantara. Nah, dalam konteks inilah saudara, menurut kita, mari kita letakkan ini sebagai satu pesan esoterik yang merupakan penampakan-penampakan esoteris yang secara kebetulan ia berada dalam konteks bumi Indonesia. Bagaimana seharusnya dan selayaknya kita meletakkan agama-agama etnis Nusantara ini sebagai sesuatu yang juga berasal dari langit tetapi mempunyai jejak dan narasi-narasi keagamaan yang berbeda dengan agama-agama formal. Hari ini ketika kita berbicara misalnya tentang Tuhan dalam konteks ide ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila,
maka cenderung pemerintah atau rezim politik yang sementara berkuasa merujuk kepada 6 agama yang dalam tanda petik disebut sebagai agama resmi. Misalnya konsepsi ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Islam, Kristen, Protestan, Buddhisme, Hinduisme, dan Konghucu. Padahal ketika kita cuma menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya konstruksi atau ide-ide tentang ketuhanan Yang Maha Esa pada konstruksi teologis dalam tanda petik agama-agama etnik Nusantara, kita akan menemukan satu getaran-getaran spiritual yang sangat dahsyat sekali. Misalnya sebagai contoh, saya punya pengalaman berinteraksi dengan salah satu penganut agama Patuntung yang ada di Bulukumba. Kira-kira kurang lebih 180 km dari kota Makassar, sebuah kabupaten yang ada di Indonesia yang terindah ini. Dia mempunyai satu keyakinan bahwa yang ilahi itu disebutnya sebagai Turiye Arana. Turiye Arana ini secara harfiah artinya sesuatu yang tak terpermanai kehendaknya. Ketika suatu ketika saya bertemu dengan tokoh lokal dari agama Patuntung ini, saya bertanya, apakah Turiye Arana ini adalah sebuah jejak nama atau dia merupakan suatu identifikasi tentang yang ilahi? Mereka mengatakan tidak. Dia bukan nama, tapi dia merupakan jejak bahwa dia tidak bisa disebut. Saya bertanya, mengapa misalnya dia tidak bisa disebut? Bukankah dia sesuatu yang maha agung? Bukankah dia sesuatu yang maha besar? Bukankah dia sesuatu yang maha berkehendak? Mengapa ia tidak bisa disebut? Dia mengatakan, karena nama apapun yang coba dinisbahkan ke dia, tidak akan bisa menampung kemahadahsyatan dan kemahaagungannya. Lantas aku bertanya, lantas apakah Turiye Arana itu adalah sebuah nama? Bukan. Dalam bahasa lokalnya, apakah areng? Areng itu nama? Mereka mengatakan tidak, dia bukan areng. Lantas kenapa tidak bisa disebut namanya? Dia mengatakan karena mulut kita, bibir kita terlalu profan, terlalu nista untuk menyebut namanya yang sakral dan suci. Ketika mendengar itu saya mempunyai satu letupan-letupan spiritual bahwa ini sangat dahsyat. Bahwa terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam tradisi Islam, amat mudah kita menggunakan nama Allah untuk berjanji, tetapi pada urutannya kita juga mengingkari janji kita. Dalam konteks ini, sadar ataupun tidak, saudara-saudara, bahwa Tuhan atau Allah telah kita hadirkan dalam ruang-ruang kebohongan. Bahwa Allah kita jadikan sebagai justifikasi untuk tindakan-tindakan kebohongan kita. Kenapa? Karena tidak ada proses penghayatan tentang Tuhan Yang Maha Esa, dan kita mencoba mengkonversi Tuhan Yang Maha Esa dengan Allah, dan Allah telah kehilangan nuansa spiritualitasnya dalam jejak-jejak batin dan detak jantung kita, sehingga kita sangat mudah sekali untuk menihilkan namanya pada ruang-ruang yang memungkinkan kita berdusta dan berbohong atas namanya. Menurut hemat saya, tidak sedikit kekayaan-kekayaan spiritual ketika kita menggali, berinteraksi dengan agama-agama etnik Nusantara, bisa saling mengokohkan paham tentang ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi salah satu sila yang paling fundamental dalam konteks Pancasila ini. Menurut hemat saya, tidak hanya diinspirasi atau penafsiran tentang Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya diinspirasi oleh 6 agama resmi dalam tanda petik yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Hinduisme, Buddhisme, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana konstruksi kearifan-kearifan yang sangat agung tentang spiritualisme agama-agama etnik Nusantara yang sangat boleh jadi semakin memperkukuh dan mengokohkan kembali pemahaman tentang ide ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, segenap pimpinan Sivitas Akademika dan keluarga besar UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.